Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai kembali pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari kita cek kerapihan diri kalian, kemudian kesiapan untuk hari ini kembali belajar. Coba tengok teman kalian, siapakah yang hari ini tidak sekolah? Ibu juga akan menyampaikan mengenai kesepakatan kelas seperti biasa. Ibu tidak bosan mengulang-ulang. Kesepakatan kelas yang ada di sini adalah termasuk peraturan tertulis yang sudah disepakati. Tolong ketika ibu menjelaskan, kalian mendengarkan. Ketika ibu bertanya, baru kalian boleh menjawab. Dan kalau misalnya ada yang harus ditanyakan, kita diskusikan. Paham? Baik anak-anak, hari ini Ibu akan kembali mengulang pembelajaran tentang norma dan adat istiadat yang di dalamnya terdapat peraturan tertulis dan juga peraturan tidak tertulis. Baik itu di mana? Di jalan raya, di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, tempat beribadah, dan di mana saja. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa peraturan itu adalah sesuatu yang memang harus kita taati dan kita patuhi. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macam norma, semua norma, jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama, ada norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang patuh manusia terpuji. Siapa yang patuh manusia terpuji. Dalam lagu ini kalian pasti sudah tahu bahwa terdapat macam-macam norma. Ada norma apa saja? Dan juga norma hukum. Tentu kalian sudah semakin tahu apa itu norma, apa itu adat istiadat, yang di dalamnya terdapat peraturan tertulis dan juga peraturan tidak tertulis. Sampai dengan hari ini, apakah kalian selalu mentaati peraturan?
lewat media pop-up book ini. Kalian juga sudah mempresentasikannya. Untuk kegiatan kali ini, kalian akan kembali menjelaskan, mempresentasikan apa itu materi yang sudah diajarkan pada pembelajaran sebelumnya. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang norma. Norma adalah aturan yang berlaku pada suatu wilayah. Norma akan mempengaruhi tindakan dan kehidupan sosial masyarakat, baik secara individu maupun kelompok secara luas. Jika tidak ada norma, kehidupan masyarakat bisa tidak terkendali. Maka dari itu, aturan dalam bentuk norma tetap dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Adat istiadat adalah aturan tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan. Dengan kata lain, adat istiadat merupakan bagian dari norma. Tahukah kalian tentang norma kesusilaan? Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia, bersifat umum atau universal, yang artinya dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Norma hukum, aturan yang dibuat oleh negara dan memiliki sanksi hukum jika dilanggar. Norma hukum bersifat memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman. Contoh, mematuhi peraturan lalu lintas, membayar pajak. Norma kesusilaan dan juga norma kesopanan. Dengan kata lain, norma merupakan elemen yang penting. Dan norma seperti yang tadi disampaikan kelompok 2. Hidup ini tidak akan tertib. Sampai sini tentang norma. Ada yang mau ditanyakan? Sudah memahami? Mari kita lanjutkan untuk penjelasan mengenai peraturan tertulis dan tidak tertulis. Aturan di rumah ada beberapa. Inilah contohnya. Marilah dengarkan. Satu, bangun pagi, dua, beribadah. Yang ketiganya, hormat orang tua. Aturan keempat, jaga kebersihan. Mau kita ketiga akan berpergian. Jadi anak baik yang mampu menolak supaya hidup Peraturan merupakan sebuah petunjuk atau pedoman. Di dalam setiap peraturan itu bisa dilaksanakan di rumah, sekolah, lingkungan masyarakat, di jalan raya, bahkan di tempat beribadah, dimanapun pasti terdapat peraturan. Apakah tujuan dari sebuah peraturan itu? Akan kita dengarkan dan dijelaskan dari kelompok 1. Tujuan peraturan adalah yang ada di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Semua bertujuan untuk menciptakan ketertiban yang diciptakan untuk menjadi lebih tenang, aman, dan nyaman. Untuk beraktivitas dengan lain ketertiban dan menciptakan masyarakat yang beradab. Adalah peraturan yang dapat dilihat dan dibaca oleh siapa saja. Setiap orang dengan mudah dapat mengetahui aturan-aturan yang harus dilakukan. Peraturan ini memiliki sanksi yang lunas. Biasanya peraturan ini dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat. Peraturan tertulis di rumah adalah aturan-aturan yang ditulis dan disepakati oleh anggota keluarga untuk mengatur kehidupan sehari-hari di rumah. Contohnya adalah aturan tentang waktu tidur, kebersihan, penggunaan fasilitas rumah, dan lain-lainnya. Peraturan tidak tertulis di rumah adalah norma atau kesepakatan yang berlaku dalam lingkungan rumah tanpa adanya aturan tertulis yang secara resmi ditetapkan. Contohnya adalah
dan tidak tertulis. Baik itu di mana? Di rumah, di sekolah, lingkungan masyarakat, jalan raya, atau dimanapun. Untuk selanjutnya kita akan jawab lembar kegiatan peserta didik. Lembar kerja peserta didik, benar atau salah? Beri tanda checklist jika pernyataannya benar dan X jika pernyataannya salah. Bisa kita simpulkan setelah apa yang kita pelajari hari ini, bahwa norma adalah aturan yang berlaku dalam suatu wilayah. Sedangkan adat istiadat merupakan peraturan tidak tertulis yang biasanya ada karena suatu kebiasaan dari wilayah itu. Norma, sebuah aturan, adat istiadat adalah sesuatu yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan nyaman. Peraturan yang ada di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, dimanapun, semua bertujuan untuk menciptakan ketertiban. Ketertiban bisa menciptakan hidup kita menjadi damai dan tenang. Dengan kata lain, ketertiban menciptakan masyarakat yang beradab. Itulah materi yang sudah kita pelajari beberapa minggu ini. Ibu harapkan kalian bisa mengaplikasikan norma atau peraturan yang ada dimanapun dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah memahami? Sudah. Untuk penilaian dari kegiatan hari ini dan juga soal evaluasi, nanti Ibu akan lakukan setelah pembelajaran selesai dan Ibu akan berikan pada pembelajaran selanjutnya. Yang ingin Ibu sampaikan, terima kasih atas semangat kalian dalam setiap pembelajaran, menciptakan media pop-up book sehingga kalian lebih mudah memahami dan semangat dalam belajar karena menggunakan media yang kalian buat sendiri. Jangan lupa untuk terus belajar dan juga tetap semangat menggapai cita-cita kalian. Sebelum kita pulang untuk kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum pulang, mari kita berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian semua, hati-hati. Terima kasih ya.